Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat Nabi di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman yang dirahmati Allah. Di zaman yang penuh dengan kesibukan dan tantangan, kita seringkali lupa bahwa keberkahan dan rezeki tidak hanya bergantung pada usaha keras kita, tetapi juga pada kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Dalam kehidupan sehari-hari di rumah, ada segudang tindakan sederhana yang, jika dilakukan dengan penuh kesadaran dan kepatuhan kepada nilai-nilai agama, dapat menjadi kunci bagi datangnya keberlimpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, seringkali kebiasaan-kebiasaan ini diabaikan atau dilakukan tanpa pemikiran yang mendalam, sehingga bisa membuat rezeki kita seret dan mengalir tanpa keberkahan yang diharapkan. Mari kita renungkan bersama, bagaimana kebiasaan-kebiasaan kecil tersebut memainkan peran penting dalam kehidupan spiritual dan material kita sebagai umat muslim. Yang pertama, mengabaikan sholat. Sholat 5 waktu merupakan pilar utama dalam kehidupan seorang muslim. Selain sebagai kewajiban ritual yang mengikat, sholat adalah momen untuk berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjaga ketaatan dalam melaksanakan sholat, kita memperkuat ikatan spiritual dan memperbaiki hubungan dengan Sang Pencipta. Mengabaikan sholat atau melalaikan waktu-waktu sholat bisa mengakibatkan terputusnya komunikasi rohani dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada gilirannya dapat menghalangi datangnya berkah dan kelimpahan rezeki. Yang kedua, tidak bersyukur. Bersyukur adalah sikap yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Ketika kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengakui bahwa segala sesuatu datang darinya dan merupakan ujian serta anugerah. Tidak bersyukur atau merasa tidak puas dengan apa yang telah diberikan dapat menunjukkan sikap ingkar terhadap nikmatnya. Sikap ini tidak hanya mempengaruhi kehidupan spiritual, tetapi juga bisa menghalangi kedatangan rezeki yang berlimpah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan untuk menambah nikmatnya kepada orang-orang yang bersyukur. Yang ketiga, boros dan sia-sia. Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga keuangan dengan bijaksana. Dalam Islam, harta yang paling baik adalah harta yang paling banyak berkahnya. Menghabiskan harta untuk hal-hal yang tidak penting atau tidak memberikan manfaat jangka panjang dapat menyebabkan ketidakstabilan finansial dan menghalangi datangnya keberkahan dalam rezeki. Sikap boros juga mencerminkan kurangnya penghargaan terhadap rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan. Dengan memanfaatkan harta secara bijaksana, seperti berinovasi dalam mencari pendapatan halal, menabung untuk masa depan, dan memberikan zakat serta sedekah, kita dapat membuka pintu keberkahan dan kelimpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mengucapkan kata-kata buruk. Islam sangat menekankan pentingnya berbicara dengan kata-kata yang baik dan menjauhi fitnah serta ghibah. Kata-kata yang buruk tidak hanya dapat merusak hubungan antar manusia, tetapi juga menciptakan lingkungan negatif di sekitar kita. Hal ini dapat mengganggu ketenangan batin dan mempengaruhi iklim spiritual di rumah. Rasulullah menekankan pentingnya menjaga lidah, karena kata-kata yang keluar dari mulut merupakan cerminan dari hati seseorang. Dengan menghindari ujaran yang kasar, ghibah, fitnah, serta menyampaikan kebaikan kepada sesama, kita dapat memperbaiki kualitas hubungan sosial dan membangun lingkungan yang lebih harmonis, yang pada akhirnya mendukung datangnya berkah dan kelimpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, tidak mematuhi aturan Islam. Islam memberikan pedoman yang jelas dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari ibadah hingga perilaku sosial dan ekonomi. Tidak mematuhi aturan-aturan Islam dalam berbagai aktivitas sehari-hari, seperti dalam bisnis, hubungan sosial, dan keuangan, dapat mengganggu keseimbangan dan harmoni hidup. Misalnya, terlibat dalam praktik bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dapat menimbulkan kerugian finansial atau konsekuensi hukum, yang pada gilirannya dapat menghalangi datangnya keberkahan dan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mematuhi aturan Islam secara konsisten dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, kita mengindikasikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membangun fondasi yang kokoh untuk mendapatkan keberkahannya. Yang keenam, mengabaikan kebaikan sosial.
Islam mendorong umatnya untuk peduli terhadap sesama dan berbuat baik kepada orang lain. Melakukan kebaikan sosial, seperti memberikan sedekah, berbagi rezeki, atau membantu yang membutuhkan, adalah bagian integral dari praktek kehidupan beriman. Mengabaikan kesempatan untuk berkontribusi positif dalam masyarakat, atau tidak memanfaatkan kesempatan untuk berbuat kebaikan dapat menghambat datangnya berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Dengan aktif terlibat dalam kebaikan sosial, kita tidak hanya memberikan manfaat kepada orang lain, tetapi juga membuka pintu rezeki yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk balasan atas kebaikan yang kita lakukan. 7. Membiarkan rumah dalam kegelapan. Menjaga lingkungan fisik di rumah adalah bagian penting dalam ajaran Islam. Rasulullah mendorong umatnya untuk menjaga kebersihan dan keteraturan lingkungan tempat tinggal. Membiarkan rumah dalam kegelapan, baik secara fisik maupun spiritual, dapat mempengaruhi suasana di rumah dan mempengaruhi kualitas hidup sehari-hari. Cahaya merupakan simbol spiritual dalam Islam yang mengingatkan akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerangi jalan hidup kita. Dengan menjaga kebersihan, kecerahan, dan kenyamanan di rumah, kita menciptakan atmosfer yang mendukung kesejahteraan fisik dan spiritual, yang merupakan landasan bagi datangnya berkah dan kelimpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, menyia-nyiakan waktu. Waktu merupakan anugerah yang sangat berharga dalam Islam. Rasulullah bersabda, ada dua nikmat yang banyak orang mengabaikannya, kesehatan dan waktu luang. Menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak produktif atau tidak bermanfaat secara spiritual dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan diri. Menyia-nyiakan waktu juga bisa mengarah pada kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam atau tidak membawa manfaat jangka panjang. Dalam Islam, memanfaatkan waktu dengan baik untuk meningkatkan ilmu, ibadah, dan berkontribusi positif dalam masyarakat adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuka pintu keberkahan serta kelimpahan rezekinya. Yang kesembilan, tidak mencintai ilmu. Pencarian ilmu adalah salah satu nilai yang sangat dihargai dalam Islam. Rasulullah mendorong umatnya untuk selalu mencari ilmu yang bermanfaat dan memberikan pengetahuan yang lebih baik tentang agama dan dunia. Tidak mencintai ilmu atau tidak berusaha untuk terus belajar dapat menghambat pertumbuhan spiritual dan intelektual seseorang. Ilmu pengetahuan yang didasarkan pada ajaran Islam membantu seseorang memahami lebih dalam makna hidup dan tanggung jawab sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mencintai ilmu, seseorang tidak hanya mendapatkan keberkahan dalam pengetahuan, tetapi juga memperoleh rezeki yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu yang bermanfaat akan membimbing kita menuju kehidupan yang lebih bermakna dan penuh berkah. Dalam mengejar keberkahan rezeki dalam ajaran Islam, kita diajak untuk memperhatikan setiap aspek kehidupan sehari-hari. Kebiasaan-kebiasaan kecil di rumah bisa menjadi kunci penting dalam meraih berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari menjaga ketaatan dalam ibadah, bersikap bijaksana dalam pengelolaan harta, hingga memberi perhatian pada lingkungan fisik dan spiritual di rumah. Setiap tindakan kita dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kelimpahan rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan. Dengan kesadaran akan nilai-nilai Islam dalam setiap langkah kecil kita tidak hanya membangun kehidupan yang lebih harmonis dan bermakna, tetapi juga membuka pintu rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu diberikan petunjuk dan kekuatan untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan ajarannya, dan mendapatkan keberkahan serta rahmatnya dalam segala hal yang kita lakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada salah kata, yang benar datangnya dari Allah, hilaf dan keliru datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.